Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Puji syukur atas nikmat yang Tuhan limpahkan sehingga kita dapat berkumpul dalam keadaan sehat walafiat. Perkenalkan, nama saya Sherly yang akan bertugas sebagai moderator dalam penyampaian materi mengenai media pembelajaran berbasis games. Adapun kelompok saya, yang pertama dengan saya sendiri, Sherly Wahyu Ekasari dengan NIM 21030174003. Lalu yang kedua ada Muhammad Rahman Priyadi dengan NIM 21030174053. Game dalam bahasa Indonesia berarti permainan. Cadiman dan kawan-kawan 2011 mendeskripsikan permainan games sebagai konteks antara pemain yang berinteraksi satu sama lain. Permainan dilakukan dengan mengikuti aturan-aturan tertentu untuk mencapai tujuan tertentu. Setiap permainan mempunyai 4 komponen utama, yaitu ada pemain, lingkungan untuk pemain berinteraksi, aturan-aturan, dan tujuan yang ingin dicapai. Game edukasi. Game edukasi adalah permainan disertai pembelajaran yang dapat meningkatkan pemahaman dengan cepat karena didukung permainan yang menarik dan anak menjadi aktif. Game edukasi digunakan dalam pembelajaran sebagai salah satu media penyampaian materi. Proses pembelajaran dikemas dalam situasi permainan yang menyenangkan dan mendidik. Manfaat dari game-based learning adalah terciptanya keadaan yang menyenangkan dalam proses pembelajaran. Game-based learning menciptakan relasi dan motivasi. Relasi memungkinkan siswa lebih mudah mengambil pengetahuan baru, sedangkan motivasi memungkinkan siswa untuk belajar dengan perasaan yang senang. Tujuan game. Tujuan game yaitu untuk menumbuhkan minat belajar bagi siswa melalui game edukasi yang membuat anak senang. Adapun ciri-ciri dari game edukasi, yang pertama ada fantasi permainan berlangsung di sebuah dunia yang terpisah dari realitas. Konten instruksional yang tertanam dalam konteks fantasi menyebabkan peningkatan pembelajaran. Lalu yang kedua, aturan dan tujuan aturan, tujuan dan tingkat kesulitan yang jelas dapat meningkatkan kerja dari permainan. Kejelasan tujuan pembelajaran dan aturan membuat proses pembelajaran yang terkandung dalam permainan akan berjalan. Permainan menyediakan tutorial dan umpan balik yang menginfokan tentang aturan dan tujuan. Permainan diharapkan mampu membuat keputusan yang lebih baik dalam pencapaian tujuan pembelajaran. Lalu yang ketiga, ada sensory stimuli games yang baik akan menggunakan reward atau penghargaan untuk mendukung keterlibatan dan motivasi pemainnya. Hal ini yang dapat digunakan untuk menambah motivasi adalah visual, skor musik, efek suara yang membangun karakter dan lingkungan. Lalu yang keempat ada tantangan dirancang agar permainan menjadi berarti bagi pemainnya. Pelajar yang sulit dapat dijadikan sebagai tantangan dalam game edukasi. Lalu yang kelima, ada misteri rasa ingin tahu merupakan salah satu faktor utama yang mendorong terjadinya pembelajaran. Misteri akan bangkitnya rasa ingin tahu oleh siswa. Lalu ciri-ciri game edukasi yang terakhir ada kontrol. Kontrol adalah pelaksanaan kewenangan untuk mengatur. Kewenangan memiliki strategi mengolah arah suatu kegiatan dan membuat keputusan yang mempengaruhi hasil dapat meningkatkan motivasi pemain. Pengembang memberikan siswa aspek kontrol untuk memilih respon yang benar dan salah. Lalu ada manfaat game edukasi. Belajar selalu identik dengan kegiatan yang serius dan membosankan. Bermain identik dengan suatu kegiatan menyenangkan yang membuang waktu dan tenaga. Sedangkan belajar dan bermain dapat dijalankan bersamaan dalam suatu proses pembelajaran. Sadiman pada tahun 2011 berpendapat bahwa permainan sebagai media pendidikan mempunyai banyak peranan.
Permainan mendidik kemungkinan partisipasi aktif dari siswa untuk belajar, memberikan umpan balik secara langsung, dan mempermudah penerapan konsep dalam kehidupan sehari-hari. Permainan bersifat luas dipakai untuk membantu siswa yang sulit belajar dengan metode tradisional. Rancangan ide pembelajaran matematika menggunakan game. Next. Ya, jadi ini ada storyboard yang dimana sudah kami rancang. Jadi ini hanya berupa rencana ataupun ide. Kami ingin membuat media pembelajaran yang berbasis game, yaitu media pembelajarannya itu berjudul Game Ular Tangga Matematika. Ya, yang dimana untuk openingnya ataupun halaman pertamanya itu ada di atasnya ada tujuan pembelajaran, terus ada login untuk akunnya, lalu identitas pengembangan. Lalu pada main menu terdapat judul, lalu pemain standar kompetensi, permainan baru tingkat kesulitan, ada musik, petunjuk, ada tombol lanjut, keluar, dan identitas pengembangan. Lalu di sini ada gameplay scene atau aturan mainnya tentang ular tangga matematika. Yang dimana di dalam nanti komponennya itu terdapat level, skor, dan dadu untuk memulai permainan. Lalu ada level, yang dimana levelnya itu terdapat 3 tingkat kesulitan, yaitu yang pertama easy. Easy itu level yang mudah, lalu normal itu level yang sedang, lalu yang terakhir ada hard itu level yang susah. Lalu yang terakhir ada ending. Untuk endingnya nanti di komponen game kami itu ada tulisan selamat ya, terus bawahnya lagi ada nama pemain yang menang. Misalnya kalau saya menang dalam permainan ular tangga ini, mungkin nama saya gitu ya, Rahman gitu. Terus jumlah soal yang berhasil saya jawab itu berapa gitu. Terus skornya nanti juga keluar, skornya berapa. Lalu nilainya juga. Untuk opening, pada tampilan halaman awal, di halaman ini terdapat form login untuk admin. User yang akan masuk sebagai admin harus memasukkan password terlebih dahulu, sedangkan bagi siswa atau user yang ingin masuk sebagai pemain tidak perlu memasukkan password. Pemain hanya perlu langsung klik tombol OK untuk masuk halaman home pemain. Jadi pada halaman ini pengguna akan melihat tujuan pengembangan, identitas pengembangan, dan menentukan masuk sebagai user siswa atau admin. Lalu selanjutnya ada main menu. Pada tampilan halaman home pemain merupakan halaman yang ditujukan untuk siswa sebagai pemain. Halaman ini berisi judul, menu permainan baru untuk memulai permainan, tingkat kesulitan untuk memilih level permainan berdasarkan tingkat kesulitan soal, musik untuk mengatur hidup dan diam, petunjuk pemain, lanjut untuk melanjutkan permainan, lalu keluar untuk keluar dari game, dan standar kompetensi untuk melihat standar kompetensi materi yang digunakan dalam penyusunan pertanyaan. Lalu untuk gameplay scene-nya sendiri atau aturan mainnya, yang pertama itu setiap pemain atau player itu akan diberikan 5 nyawa. Yang kedua, setiap kotak yang akan dilewati oleh pemain itu berisi tentang soal matematika. Lalu yang ketiga, setiap pemain harus menjawab benar soal matematika yang diberikan
agar mendapat perlindungan atau shield atau armor nantinya. Yang keempat, jika pemain menjawab soal matematika salah, maka nyawanya akan dikurangi 1. Yang kelima, ketika pemain menginjak kotak yang terdapat kepala ular, maka pemain tersebut akan turun ke kotak yang terdapat ekor ular. Tetapi, jika pemain memiliki perlindungan atau shield, maka pemain tetap berada di atas shield yang akan hilang. Jadi intinya, pertama, setiap pemain itu akan diberikan 5 nyawa. Lalu, setiap kotaknya itu ada soal tentang matematika. Nah, dan soal tersebut itu harus dijawab oleh pemain dengan benar. Kalau misalnya dari awal pemain sudah menjawab soal yang salah, maka nyawanya akan dikurangi 1. Jika dari awal pemain sudah benar menjawab soal, maka untuk seterusnya dia akan mendapatkan shield atau armor. Nah, shield atau armor ini nanti digunakan ketika pemain menginjak kotak yang berisi kepala ular dan tidak dapat menjawab soal matematika dengan benar, maka yang dikurangi bukan nyawanya, tetapi digantikan oleh shield atau armor yang telah diperoleh sebelumnya. Seperti itu. Nah, lalu ada level. Untuk tingkat kesulitannya yaitu ada level easy. Pada tingkat level easy atau mudah ini, pemain akan diberikan soal matematika yang berhubungan dengan jenjang SD. Soal matematika yang ditanyakan kepada pemain merupakan materi SD. Jadi untuk level yang mudah itu kami inginnya itu memberikan soal matematika itu yang berkaitan dengan materi SD. Lalu ada tingkat kesulitan normal atau sedang. Pada tingkat ini, pemain akan diberikan soal yang berhubungan dengan jenjang SMP. Soal matematika yang ditanyakan kepada pemain merupakan materi SMP. Ya, jadi pada tingkat sedang ini, cakupan materinya itu berupa materi SMP dari kelas 7 sampai kelas 9. Lalu yang terakhir ada level hard atau susah. Pada tingkat ini, pemain akan diberikan soal yang berhubungan dengan jenjang SMA. Soal matematika yang ditanyakan kepada pemain merupakan materi SMA. Yang dimana materi SMA-nya itu dari kelas 11 sampai kelas 12. Yang akan ditanyakan kepada pemain setiap pemain itu melewati kotak-kotak tersebut. Next. Untuk endingnya, itu ada ucapan, game akan memberikan ucapan selamat kepada pemenang permainan. Lalu game akan menampilkan skor, jumlah soal yang dikerjakan, dan nilai yang telah didapatkan. Nah, tadi kan kalau misalnya ada 2 player gitu ya, itu terus yang menjawab jumlah soalnya itu jumlah soalnya itu misal sekian, terus player kedua sekian, itu nanti dilihat skornya seperti itu. Kalau misalnya player satunya yang skornya itu lebih banyak, otomatis player satunya tersebut yang akan memenangkan permainan tersebut. Seperti itu. Jadi tujuan dari pembuatan game edukasi ini untuk menumbuhkan minat belajar bagi siswa melalui game edukasi yang membuat anak senang. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.